Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzaki Al-Hakiki, dan di video kali ini saya akan membahas 3 tokoh sosial beserta teori-teori yang mereka kemukakan. Yang pertama ada Karl Marx. Nah, Karl Marx ini memiliki salah satu teori, yakni teori konflik kelas, yang dimana ketika dalam suatu masyarakat itu ada perbedaan kelas atau perbedaan kasta, itu nantinya akan menimbulkan sebuah konflik. Nah, contohnya seperti misal sekarang orang kaya tidak mau berteman dengan orang miskin. Nah, orang kaya hanya berteman dengan orang kaya. Nah, itu hal-hal tersebut atau sikap tersebut di dalam masyarakat itu akan menimbulkan sebuah konflik sosial. Atau contoh lagi, orang-orang kulit putih tidak mau berteman dengan orang-orang kulit hitam karena menganggap mereka itu tidak sama. Nah, itu nantinya ketika bermasyarakat, hal tersebut itu akan memunculkan sebuah konflik atau yang memunculkan sebuah konflik lah. Nah, kemudian yang kedua ada teori fungsionalisme dari Emil Durkheim. Nah, dia ini berpendapat bahwa masyarakat ini diibaratkan sebagai organ tubuh manusia. Ada tangan, kaki, mata, kepala, dan lain-lain. Nah, yang mana semua ini memiliki fungsi masing-masing. Bisa diibaratkan bahwa di masyarakat ada sekolah sebagai tempat untuk pendidikan, agama sebagai tempat untuk melatih moral, terus hukum untuk menjaga ketertiban dan lain sebagainya. Yang mana ketika hal-hal tersebut di masyarakat itu tidak terpenuhi, maka akan terjadinya sebuah konflik atau ketidaknyamanan dalam bermasyarakat. Contohnya, dalam sebuah desa itu ada komplotan maling. Nah, komplotan maling ini kan mereka kan orang yang tidak taat kepada hukum. Nah, orang yang tidak taat kepada hukum ini kan mereka kan menjara atau merusak atau mengambil barang orang kan, yang mana itu dapat menimbulkan ketidakbaikan atau konflik dalam masyarakat, dalam sebuah masyarakat atau desa. Nah, kemudian yang ketiga ada teori tindakan sosial dari Max Weber. Dia ini mengatakan bahwa kita itu harus melihat mengapa seseorang itu melakukan sesuatu. Jadi misal contoh, ada seseorang memberi kepada fakir miskin. Nah, jadi kita itu tidak melihat apa yang dia beri. Jadi kita itu melihat apa yang atau melihat mengapa dia itu memberikan fakir miskin tersebut, mengapa dia itu memberi barang tersebut. Jadi itu apakah niatnya itu dia memang itu untuk ikhlas, atau dia itu kasihan, atau dia itu hanya sekedar ingin dilihat oleh orang-orang. Contoh lagi, Anda sholat subuh di masjid. Nah, jadi itu kita itu tidak melihat dia sholat subuh di masjid, tapi kita itu harus melihat niatnya, mengapa dia itu melakukan hal tersebut, sholat subuh di masjid tersebut. Apakah dia itu memang lillahi ta'ala, atau ingin olahraga, atau bahkan hanya ingin dilihat oleh orang-orang. Nah, begitu. Jadi itu kita itu harus mengapa individu tersebut itu melakukan sesuatu tersebut, begitu. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.